Para romo, bruder, suster, ibu bapak, saudara-saudari, rekan-rekan muda dan adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, salam sejahtera dan berkah dalam. Perkenalkan, saya Frater Vincentius Ferreira Danarjaya atau bisa dipanggil Frater Danar MSF. Saya berasal dari Madiun, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini bersama tim Komsos dari Paroki Santo Paulus Sendangguo ingin berjumpa, ingin berwawan hati dengan saudara-saudari semua terkait dengan tugas perutusan saya di Paroki Santo Paulus Sendangguo. Pada kesempatan kali ini saya hendak juga berbagi pengalaman, berbagi cerita tentang apa yang hendak atau bisa saya lakukan secara khusus dalam menjalani tugas perutusan di Paroki Santo Paulus Sendangguo pada saat ini. Apa tugas frater di Paroki Santo Paulus Sendangguo ini? Nah, tugas saya secara khusus berada di Paroki Santo Paulus Sendangguo ini adalah bagaimana saya banyak akan belajar berkaitan dengan hal-hal keparokialan. Misalnya adalah bagaimana saya berjumpa dengan umat, bagaimana saya dengan keterbatasan atau hal-hal yang saya miliki untuk bisa melayani umat. Lalu juga saya bisa belajar berkaitan dengan kesekretariatan, secara khusus bagaimana administrasi yang ada di paroki. Hal ini menjadi penting supaya kedepannya dapat mendukung tugas perutusan saya. Andai kata saya bisa ditugaskan di paroki MSF berkarya sehingga saya bisa melakukannya dengan baik, saya bisa menjalankannya dengan baik. Hal itu pasti belajar dari kesempatan pada saat ini berada di Paroki Santo Paulus Sendangguo. Karena itu saya juga mohon dukungan, mohon doa dari panjenengan semua supaya saya juga bisa belajar di tempat ini dengan baik. Dan saya juga bersyukur atas kebaikan para romo, para umat yang ada di Gereja Santo Paulus Sendangguo ini, sehingga saya diberi kesempatan untuk bisa belajar banyak hal yang pada nantinya menjadi kesempatan pula belajar untuk mempersiapkan diri suatu saat nanti atau kedepannya ketika saya ditugaskan untuk berkarya di paroki. Setidaknya inilah tugas-tugas atau kesempatan yang saya gunakan di dalam menjalani tahun perutusan di Paroki Santo Paulus Sendangguo ini. Frater, apakah ada visi dan misi khusus dalam tahun perutusan ini? Berbicara dengan visi dan misi di tahun perutusan saya di Santo Paulus Sendangguo ini pasti adalah, tapi visi itu tidak banyak-banyak. Yang saya bawa di sini adalah bagaimana saya bisa belajar banyak hal di Paroki Santo Paulus Sendangguo. Hal-hal apa yang bisa saya pelajari? Banyak hal. Seperti yang sudah saya ungkapkan pertama tadi adalah bagaimana belajar tentang kesekretariatan, bagaimana belajar tentang administrasi, bagaimana belajar juga tentang berjumpa dengan umat, bagaimana juga berjumpa dengan adik-adik di PIA, bagaimana juga berjumpa dengan rekan-rekan muda atau OMK, lalu bagaimana juga saya bisa bekerja sama dengan umat, baik di kelompok-kelompok kategorial. Namun kita pahami, kita sadari di tengah pandemi ini, hal itu juga menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana saya bisa belajar banyak hal. Salah satunya adalah dengan kesempatan kali ini dengan menggunakan media elektronik secara khusus, ya dengan konten-konten online kedepannya yang sedang direncanakan dengan tim Komsos dari Santo Paulus Sendangguo ini, setidaknya bentuk bisa menyapa, bentuk bisa bagaimana mengenal panjenengan semua, bagaimana bisa mengenal umat di Paroki Santo Paulus Sendangguo ini dengan apa yang nanti bisa saya bagikan bersama dengan tim Komsos yang setidaknya ini
kedepannya akan digarap dengan baik, mudah-mudahan bisa membawa dengan baik. Jadi visi dan misi saya adalah bagaimana memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar banyak hal. Karena itu perlu juga dukungan, perlu juga kerjasama dari banyak pihak, dari banyak orang yang pada nantinya itu semua bisa menjadi bentuk pelayanan, bentuk perjumpaan dengan baik, yang dimana di tengah pandemi ini tetap kita bisa berbagi suka cita di tengah keterbatasan, di tengah situasi yang mungkin sangat tidak kita harapkan. Jadi sukacita dan semangat di dalam membawa visi misi itu juga menjadi penting bagi saya untuk belajar di tempat ini, secara khusus di Gereja Santo Paulus Sendangguo ini. Frater, apakah ada pesan istimewa untuk umat terutama pada masa pandemi ini? Baik, untuk pesan istimewa saya kira tidak ada, tetapi saya tidaknya adalah pesan umum. Yang pertama adalah di tengah pandemi ini jelas kita akan memiliki kebiasaan hidup baru, yaitu berkaitan dengan cara beribadatan, di mana kita harus siap dan mempersiapkan diri untuk namanya new normal. Bagaimana nanti kedepannya di dalam mengikuti perayaan Ekaristi ataupun ibadah di gereja, pasti banyak protokol-protokol yang harus ditaati dan harus dijalankan. Maka yang pertama adalah harus menaati protokol itu dengan baik. Yang kedua adalah sikap solider, sikap peduli. Hal ini bisa ditunjukkan dengan anjuran-anjuran yang telah ditentukan, itu bisa ditaati dengan baik. Itu menjadi pesan yang kedua adalah untuk menaati aturan-aturan yang sudah ditentukan sebagai bentuk solider dan perhatian. Lalu yang ketiga adalah bagaimana untuk mempersiapkan diri yang mungkin selama ini kita sudah cukup lama berada di situasi pandemi ini, sehingga Ekaristi ataupun peribadatan itu dilakukan secara virtual atau secara online. Maka kedepannya adalah mari kita dengan semangat iman, dengan semangat perjumpaan dengan Allah, perjumpaan dengan Yesus Kristus di dalam perayaan Ekaristi, ketika ada kesempatan untuk misa secara langsung atau offline, itu digunakan dengan baik, dimanfaatkan dengan baik, dan jangan terlalu atau sudah nyaman dengan virtual atau online sehingga ketika datang ke gereja juga merasa malas ataupun arasan karena sudah terbiasa dengan virtual. Maka ketika ada kesempatan gereja sudah dibuka untuk bisa misa secara offline, adalah kesempatan untuk berjumpa, berbagi pengalaman juga dengan saudara-saudara kita yang mungkin sudah lama kita tidak berjumpa, dan secara khusus juga bagaimana kita bisa berjumpa langsung dengan Tuhan, dengan Yesus Kristus di dalam perayaan Ekaristi, dan juga bisa memperkuat iman baik di dalam Ekaristi dan peribadatan. Jadi kita harus mulai membiasakan diri dengan new normal berkaitan dengan peribadatan, berkaitan dengan perayaan Ekaristi secara offline atau yang biasa-biasanya sudah kita lakukan, supaya kita juga dapat mempersiapkan hati, perasaan, supaya sungguh-sungguh dapat mengikutinya dengan baik. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Yang jelas adalah tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan mari kita doa bersama-sama supaya pandemi ini dapat berakhir, dapat diselesaikan dengan baik, dan kita pun kembali bisa melakukan peribadatan dan Ekaristi secara offline bersama-sama di Gereja Santo Paulus Sendangguo ini, yang mungkin juga menjadi kerinduan bagi panjenengan semua, umat semua yang berada di Gereja Santo Paulus Sendangguo. Mari kita doa bersama, mari kita mendukung pemerintah ataupun siapa saja untuk mengakhiri masa pandemi ini sehingga COVID-19 ini dapat berakhir dengan baik dan umat dapat hidup kembali dengan baik dan menuju ke arah menghadapi new normal. Ini yang bisa saya bagikan berkaitan pesan-pesan secara khusus bagi Bapak, Ibu, Bruder, Suster, rekan-rekan muda, saudara-saudari, dan adik-adik, supaya
pada akhirnya kita bisa mempersiapkan diri untuk kembali di dalam kehidupan yang semestinya. Begitu yang dapat saya bagikan. Romo, suster, bruder, ibu, bapak, saudara-saudari, rekan-rekan muda, adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, terima kasih atas kesempatan di dalam konten digital ini. Saya boleh memperkenalkan diri, saya boleh berbagi pengalaman, berbagi cerita, serta visi misi dan harapan saya di tahun perutusan di Paroki Sendang Guo ini, atau di Paroki Santo Paulus Sendang Guo ini, supaya kedepannya menjadi berkat bagi panjenengan semua. Terima kasih pula kepada Komsos yang memberikan kesempatan untuk saya secara khusus bisa menyapa umat di Paroki Santo Paulus Sendang Guo ini, sehingga bisa mengenal saya bahwa di Paroki Paulus Sendang Guo pada saat ini ada frater yang membantu tugas para romo di paroki ini. Sekali lagi terima kasih, salam sejahtera dan berkah dalam.